warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya. Sebelumnya, terima kasih untuk Bapak dosen pengasuh, Bapak Sahrul Kadir SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Dr. Rahman Mae, jurusan Pendidikan Sosiologi semester 6. Kita langsung saja ke pembahasan. Judul proposal penelitian saya adalah kontrol sosial sebagai upaya guru dalam mengendalikan pergaulan bebas pada siswa SMA Negeri 1 Wolowaru, Kabupaten Inde. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Penelitian tentang pergaulan bebas telah banyak diteliti baik di tingkat nasional maupun internasional. Pergaulan bebas identik dengan pergaulan remaja yang menyimpang dan yang biasanya mengarah terhadap perbuatan seks. Di zaman yang semakin berkembang, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah sosial yang terjadi di masyarakat, terutama masalah remaja. Perkembangan teknologi sekarang ini telah banyak memberi pengaruh buruk bagi remaja sehingga menyebabkan terjadinya kenakalan remaja. Masa remaja merupakan masa di mana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah. Remaja yang disebabkan orang tuanya yang terlalu kejam tidak dapat menyesuaikan didikan dengan keperluan anak untuk berautonomi, sedangkan sebaliknya menyebabkan orang tua tersebut tidak peduli untuk memantau perkembangan sosial anak tersebut. Menurut Peterson, Stolmer, dan Skinner pada tahun 1991. Pelajar seperti ini berpotensi untuk mencari teman sebaya yang mempunyai masalah yang kemudian menjadi faktor penarik untuk terlibat dalam gejala sosial. Kekecewaan terhadap keluarga ataupun lingkungan untuk mengekspresikan perasaan. Menurut Nurbaya, rasa untuk disayangi menyebabkan individu resah, takut, ditinggalkan, dan sanggup melakukan apa saja untuk mendapatkan kasih sayang. Pelajar yang merasakan diri mereka sehat sebaliknya terlalu obsesif ataupun terlalu mengikut perintah teman sebaya ataupun orang tersayang sehingga terjalinnya pergaulan bebas. Menurut Nurbaya, kegagalan menangani hubungan menjadikan remaja dan individu awal dewasa terjebak dalam gejala sosial seperti perzinahan, kehamilan di luar nikah, kelahiran anak di luar nikah, pengguguran bayi, dan sebagainya. Selain daripada itu, cinta yang terurus mengakibatkan kebanyakan pelajar mengalami kegagalan dalam pembelajaran. Melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka ada dua hal yang menjadi permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang menyebabkan munculnya pergaulan bebas di kalangan pelajar di SMA Negeri 1 Wolowaru, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Inde. Yang kedua, bagaimana dampak pergaulan bebas di kalangan pelajar di SMA Negeri 1 Wolowaru, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Inde. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan masalah sebagai berikut. Bagaimana kontrol sosial sebagai upaya guru dalam mengendalikan pergaulan bebas pada siswa SMA Negeri 1 Wolowaru, Kabupaten Inde. C. Tujuan dan manfaat penelitian. 1. Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah identifikasi kontrol sosial sebagai upaya guru dalam mengendalikan pergaulan bebas pada siswa SMA Negeri 1 Kabupaten Inde. 2. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian diharapkan dalam penelitian ini adalah 1. Secara teoritis memberi sumbangan guna menambah wawasan di bidang pendidikan sosiologi. Yang kedua, secara praktis, A. Bagi guru pendidikan sosiologi dapat memberikan motivasi dalam menanggulangi kenakalan siswa. B. Mengarahkan siswa supaya mempunyai akhlak yang baik di lingkungan sosial ataupun di lingkungan di luar sekolah. Bab 2. Tinjauan pusaka. A. Kajian teori.
Satu, kontrol sosial. Pengertian teori kontrol atau kontrol teori merujuk kepada setiap perspektif yang membahas pengendalian tingkah laku manusia. Pengertian teori kontrol sosial atau sosial kontrol merujuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis. Demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya. Kemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dalam kriminologi. Yang pertama, adanya reaksi terhadap orientasi, labeling, dan konflik, dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Yang kedua, munculnya studi tentang kriminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem. Yang ketiga, teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu teknik riset baru khususnya bagi tingkah laku anak remaja, yakni self-report survey. Perkembangan awal dari teori ini dipelopori oleh Emil Durkheim. Perkembangan berikutnya selama tahun 1950-an, beberapa teoritis telah mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan anak remaja. Reis mengungkapkan bahwa ada dua komponen dari kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan anak atau kenakalan remaja. Komponen pertama, kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak-anak. Komponen yang kedua, hilangnya kontrol tersebut dan tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antara norma-norma dimaksud atau di sekolah, orang tua, atau lingkungan dekat. Versi teori kontrol sosial yang paling andal dan sangat populer telah dikemukakan oleh Travis Hirschi pada tahun 1969. Hirschi dengan keahliannya merevisi teori-teori sebelumnya mengenai kontrol sosial telah memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai konsep sosial bonds. Hirschi sependapat dengan Durkheim dan yakin bahwa tingkah laku seorang mencerminkan sebagai ragam pandangan tentang kesusilaan. Perkembangan teori kontrol sosial dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895. Perspektif makro atau mikrososiological studies. Penjelasan sistem-sistem formal yang mengontrol kelompok-kelompok sistem formal tersebut antara lain: A. Sistem hukum, undang-undang, dan penegak hukum. B. Kelompok-kelompok kekuatan di masyarakat. C. Arahan-arahan sosial dan ekonomi dari pemerintah, kelompok swasta. Adapun jenis kontrol ini bisa menjadi positif atau negatif. Berikut ini penjelasan secara ringkas Kartini. Patologi sosial kenakalan remaja mengandung beberapa unsur. Yang pertama, faktor internal. A. Krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya, dan yang kedua, tercapainya identitas peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. B. Kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Yang kedua, faktor eksternal. A. Kurangnya perhatian dari orang tua serta kurangnya kasih sayang. Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memberikan fondasi
primer sebagai perkembangan anak. Sedangkan lingkungan sekitar dan sekolah ikut memberikan nuansa pada perkembangan anak. Karena itu baik buruknya struktur keluarga dan masyarakat sekitar memberikan pengaruh baik atau buruknya pertumbuhan kepribadian anak. Karena lingkungan keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan remaja seperti keluarga yang broken home, rumah tangga yang berantakan disebabkan oleh kematian ayah atau ibunya, keluarga yang diliputi konflik sosial, ekonomi keluarga yang kurang, dan semua itu merupakan sumber yang subur untuk memunculkan delinkuensi remaja. B. Peran guru terhadap perubahan sikap siswa. Yang pertama, peran guru. Peran pendidikan sangatlah menentukan dalam upaya mempersiapkan generasi muda sebagai penerus membangun bangsa. Pendidikan menjadi tolak ukur generasi. Pendidikan menjadi tolak ukuran generasi muda yang akan membawa kemajuan dan perkembangan bagi bangsa. Menanamkan karakter pada setiap individu untuk sadar bagaimana pentingnya pendidikan yang menjadi modal untuk kemajuan bangsa, di mana di dalam individu harus sadar arti pentingnya pendidikan. Untuk itu, dalam diri individu harus mempunyai motivasi untuk maju di dunia pendidikan. Guru merupakan salah satu tenaga pendidik yang mempunyai peran sebagai faktor penentu keberhasilan tujuan dan mutu pendidikan, karena guru yang langsung bersinggungan dengan peserta didik untuk memberikan bimbingan yang muaranya akan menghasilkan lulusan yang diharapkan. Peranan guru harus bisa mempengaruhi siswa dan membuat siswa menjadi lebih baik dalam segi kognitif, efektif, maupun psikomotorik. 2. Pengertian perubahan. Menurut Aviata, perubahan merupakan salah satu tahap yang harus dilalui. Karena perubahan adalah bukti kehidupan. Karena perubahan itu bukan hanya menetapkan teknologi, metode, dan sistem baru, tetapi juga perubahan cara berpikir dan perilaku. Yang ketiga, pengertian sikap. Pada dasarnya, sikap bukan merupakan suatu pembawaan, melainkan hasil interaksi antara individu dengan lingkungan, sehingga sikap bersifat dinamis. Sikap dapat pula dinyatakan sebagai hasil belajar, karenanya sikap dapat mengalami perubahan. Menurut Syarif dalam buku Azwar tahun 2010, kondisi dan pengaruh yang diberikan sebagai hasil dari belajar sikap tidaklah terbentuk dengan sendirinya, karena pembentukan sikap senantiasa akan berlangsung dalam interaksi manusia. Berkenaan dengan sikap banyak ahli yang mengemukakannya sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Bab 3. Metode penelitian. Bab 3. Metode penelitian. Adapun lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Wolowaru, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende, dengan pertimbangan wilayah tersebut terdapat interaksi sosial di kalangan pelajar yang memiliki indikasi pada perilaku pergaulan bebas, dan penelitian ini dilakukan kurang lebih 2 minggu sampai 3 minggu. Data yang diperlukan sudah akurat. Dalam menentukan informan dilakukan dengan menggunakan teknik snowballing sampling, yaitu menentukan informan yang dimana data kualitatif telah disajikan dalam bentuk narasi, memberikan gambaran untuk mendeskripsikan mengenai perilaku pergaulan bebas pelajar di SMA Negeri 1 Wolowaru, Kecamatan Wolowaru, Kabupaten Ende. Ada jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder. Pada pengumpulan data primer, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain observasi dan wawancara. Observasi merupakan salah satu metode yang dapat digunakan
untuk memperoleh informasi tentang fokus penelitian. Fokus pengamatan berupa peristiwa, perilaku, dan ekspresi-ekspresi orang-orang dalam keadaan di mana mereka berada. Pada metode ini diperlukan kepekaan seorang peneliti terhadap situasi atau di mana pengamatan dilakukan. Sedangkan wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi melalui tanya jawab secara langsung kepada informan. Analisis data kualitatif terdiri 428 dari alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Teknik analisis data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Dengan teknik ini, setelah data terkumpul, dilakukan analisa yang terdiri dari 3 komponen, yaitu reduksi data, model analisis, mode data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Huberman dalam buku UP dan Damsit di tahun 2010. Ya, mungkin itu saja hasil presentasi saya, dan selanjutnya saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.